Oke, kita lanjut ya. Ini di order untuk Honda All New Brio ya. Bolam JL3 H4, bolam LED H4, 3 warna paling terang. Bolam ini bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin ya. Jadi 3 warna all weather. All weather segala cuaca untuk Honda All New Brio. Jadi buat Anda yang punya mobil Honda Mobilio, Honda Brio ya, saya sangat rekomendasi tipe ini ya. Bolam ini segala cuaca, segala musim hujan, musim kabut, musim panas Anda bisa pakai ya bolam ini. Bolam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, paling terang. Ini bolam menghasilkan 3500 lux. Sedangkan halogen standar menghasilkan 1000 lux. Jadi bolam ini 3,5 kali lebih terang dari halogen, dan wattnya sangat kecil, 30 watt ya, dibandingkan dengan halogen 55 watt. Tetapi syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini dalam arti adalah harus sesuai dengan apa yang dia deskripsikan. Nah, LED ini 30 watt real. Realnya itu di mana? Dibaca pakai wattmeter ya. Jadi Anda harus paham dulu. Dibaca menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan deskripsi saja, karena banyak pedagang yang menulis wattnya besar-besar. Kenapa banyak pedagang menulis wattnya besar-besar? Supaya dia laku barangnya. Sama seperti Anda, ada handphone misalnya merek XXXX. Ini RAM-nya 8 GB. RAM 8 GB per 128. Ini RAM-nya ROM sama RAM-nya ini misalnya 12 GB, ini 256. Harganya sama, tentu Anda bakal nyari yang RAM dan ROM-nya gede. Nah, sama, pedagang pun pinter. Di LED harga 1 jutaan, supaya Anda tertarik untuk beli ya, tentu dia wattnya digede-gedein, lumennya digede-gedein. Kenapa? Supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya watt dan lumennya kecil. Nah, itu makanya kenapa syarat pertama bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Maksudnya gede itu harus sesuai dengan fakta real, gitu ya. Nah, syarat kedua bolam bagus sudah watt dan lumensnya gede, harus stabil, tidak boleh ngedrop. Itu penting. Banyak LED di pasaran ngedrop, watt awalnya doang gede. Memang dia bisa buktikan menggunakan wattmeter atau apa, terbaca wattnya gede, tetapi itu dicoba cuma 5 menit. Coba nyalakan 10 menit, 20 menit, kebanyakan ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, drivernya tidak stabil. Kedua, sistem pendinginannya tidak bagus. Kenapa sistem pendinginan tidak bagus bisa ngedrop? Ya karena desainnya tidak cocok mungkin untuk di Indonesia. Indonesia negara tropis, beda dengan mungkin negara Eropa yang 4 musim, ada musim dingin ya, suhu udaranya 22 derajat. Indonesia saat ini saya membuat ini video, suhunya kan 30 lebih ya, 30 derajat bro, gitu ya. Jadi penting untuk stabil ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa di adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Adjustable ini adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk mengatur fokus sinarnya ya. Kalau Anda beli bolam yang fix fokus tidak bisa di adjustable, intinya Anda rugi. Kalau Anda beli bolam yang bisa di adjustable, Anda lebih untung. Kenapa? Ya, tadi saya sudah bilang, karena reflektornya punya halogen. Kita mengkonversi halogen ke LED, tentu kita harus bisa menyesuaikan LED-nya terhadap halogen ya. Nah, ini coba saya nyalakan ya. Ini warnanya bisa putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Dia akan mengganti modenya. Putih, kuning, kuning ya. Dan lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa lampu jauh tetap warna putih? Karena warna putih itu kalau Anda jalan misalnya di jalan tol yang gelap, banyak marka jalan, banyak mata kucing di jalan. Anda menggunakan lampu ini ya, mata kucing atau pelang-pelang jalan itu akan langsung nyala kalau ketemu warna putih. Marka-marka jalan akan lebih jelas. Makanya kenapa high beamnya tetap warna putih, sedangkan low beamnya, lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Nah, Anda putih dipakai pada saat jalanan biasa, kering. Nah, kalau Anda kena hujan atau jalanan basah, Anda pakai warna putih pasti tidak bakal terlihat. Makanya ada mode kedua, putih kuning, atau ada mode ketiga, kuning. Karena spektrum warna makin ke kuning, makin bisa tembus terhadap itu. Makanya kenapa ada yang namanya bohlam all weather gitu ya. Nah,
Kenapa warna putih kuningnya Anda jangan pakai di kondisi jalan biasa? Karena akan kurang terang. Seperti tadi saya bilang, marka jalan tidak akan nyala, tidak akan mereflek. Nah, makanya bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Anda tinggal pakai, tinggal beli, Anda tinggal coba, Anda tinggal bereksperimen. Saya sudah jabarkan ya, untuk Anda yang sering jalan hujan, kabut, karena cuaca itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi siapkanlah bolam yang 3 warna ya. Bolam 3 warna. Selanjutnya syarat bolam bagus adalah harus stabil. Bolam ini stabil, tidak ngedrop ya, tidak ngedrop. Syarat selanjutnya adalah soal tidak storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, terutama adalah mobil Honda Brio, kan termasuk kecil ya, 1200 cc ya, tidak storing, tidak mengganggu idle mobil Anda segala macam ya. Kalau LED-nya storing, Anda nyalakan lampunya, radio mobil Anda bisa terganggu ya. Nanti pas Anda jalan mobilnya lemot. Nah, itu storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pemasangan di bolam H4 mobil di Indonesia. Dalam hal ini Brio atau Mobilio ya. Ada karet ya. Karet ini Anda tidak perlu dirobek, tidak perlu dirusak ya. Karetnya tetap original, jangan sampai karet Anda lobangin seperti ini, tidak berguna Anda lobangin ya, salah besar, salah langkah. Nah, buat Anda yang sudah terlanjur beli LED di tempat lain, atau Anda sudah dipasangin LED di tempat lain oleh bengkel yang berbuat dosa ya, melobangi ini menjadi gede, saya harap Anda beli originalnya ya. Jangan beli aftermarket begini-begini, nggak guna bro ya. Pakailah karet originalnya, dan karet originalnya tidak perlu dirobek atau dijebolin. Pakai karet originalnya. Saya ngomong apa adanya, pakai karet originalnya. Ya. Kita lanjut ya, terputus oleh telepon. Tahu nggak yang telepon ngapain? Makanya kenapa saya jarang mau ngangkat telepon. Ya, yang telepon itu nawarin KTA. Kata dia pinjaman sampai 200 juta 0, berapa persen ya? 0,8% katanya. 500 juta berapa persen? Saya balikin ke dia, saya mau deposito, terima gak? Ya, kita punya uang malah buat ditabung, bukannya mau minjem KTA ya. Jadi makanya untuk Anda, mohon maaf ya kalau saya tidak angkat telepon. Tidak usah marah-marah, karena kebanyakan ya diangkat itu nanti agen asuransi bro, agen KTA bro ya, nanti agen rumah, agen properti, nanti investasi emas katanya, nanti saya ditawarin kebon ya, investasi kebon. Jadi bukannya saya nggak mau ngangkat telepon, mendingan Anda chat. Kalau chat pasti saya balas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk pemasangan ya, mobil Jepang di Indonesia itu kan pakai karet. Nah, jangan lupa kalau Anda masang, lepas dulu ininya. Sudah dilepas, klipin. Sudah diklipin, duduk dengan benar, baru karet masuk. Nah, karet ini masuk ya. Karet ini masuk, tidak perlu dirobek, tidak perlu digunting-gunting, original aja masuk. Plek. Selesai, kunci. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin banyak karena untuk pendinginan. Kipas angin berputar, angin bisa meniup dari heatsink. Saya sudah banyak menjelaskan tentang ini ya. Jadi heatsink ini penting ya. Heatsink ini penting, kipas angin berputar, angin akan bertiup, akan keluar dari sini. Jika tidak ada heatsink, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Ya, jadi makanya LED ini cocok sekali untuk mobil di Indonesia. Saya jual barang ini, saya memilih barang ini untuk saya jual karena sudah melalui seleksi dari saya. Barang ini bagus baru kita mau jual. Kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Ya, jadi ini ada heatsink. Heatsinknya ini untuk pendinginan. Ya, jadi kipas angin berputar, angin bisa meniup, tertiup. Kalau tidak ada heatsink, artinya akan terbungkus. Ya, kalau ini ada heatsink kan masih terlihat, itu artinya kipas angin berputar, angin bisa meniup. Tetapi kalau Anda tidak ada heatsink, artinya langsung kipas angin, ini akan terbungkus oleh karet. Nah, kalau terbungkus oleh karet artinya ya, kalau terbungkus oleh karet artinya si LED itu tidak ada pendinginan. LED itu tidak ada pendinginan artinya Anda sama dengan Anda beli LED untuk Anda bunuh. Umurnya akan pendek, wattnya ngedrop, cahayanya menurun gitu ya. Jadi Anda harus paham ya, LED yang bagus itu harus ada pendinginan. Karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Indonesia ini negara panas bro, negara macet, negara panas, tropis ya.
suhu ruangan mesin itu panas, ditambah LED-nya panas. Jadi artinya Anda bunuh itu LED. Nah, makanya kalau Anda beli LED yang ngedrop, dicoba di atas meja aja ngedrop, gimana Anda coba di atas mobil, di dalam mobil, di ruangan mesin, gitu ya. Nah, pilihlah LED yang tidak ngedrop, ya, stabil 30-an. Ya, untuk Honda Brio Mobilio ya sangat cocok nih tipe ini ya, JL3 3 warna ya, bolam paling terang di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Selain itu, cut off-nya harus bagus ya. Habis ini akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Payungnya supaya hasilnya lebih maksimal cut off-nya. Ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, makanya untuk Anda yang beli ya, saya harap Anda kirimkan foto depan mobilnya. Jadi supaya saya bisa tahu oh untuk mobil ini gitu ya. Oke, cukup reviewnya. JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Oke, terima kasih.